lagi asik cerita, tiba-tiba mereka ngerasa tuh kayak ada bayangan putih yang turun di antara tengah-tengah mereka masuk ke dalam handphone. Halo, assalamualaikum, ketemu lagi bareng aku Sisi. Oke, makasih banyak yang udah klik di video ini. Dan buat teman-teman yang lagi nonton video ini, aku doakan semoga sehat selalu, dipanjangkan rezekinya. Amin. Oke, untuk cerita kali ini merupakan kiriman cerita dari Hima yang bekerja di bidang telekomunikasi. Kejadian ini dialami oleh Hima di sekitar tahun 2005 untuk melakukan survei kelayakan tower instalasi. Untuk pekerjaan kali ini, Hima dan teman-temannya ini mendapatkan sebuah home base yang sudah disediakan oleh kantor di daerah Surabaya. Di home base ini merupakan rumah yang sangat nyaman, di mana rumahnya ini baru direnovasi, terdiri dari 4 kamar, 2 ruang tamu, ada 2 kamar mandi, ada dapur dan juga ada gudang, serta memiliki carport tuh yang gede banget gitu kan. Di sini ini memang tim untuk melaksanakan survei ini kurang lebih 29 orang, terdiri dari tim, terdiri dari driver, termasuk Hima yang in charge atau mengepalai di area tersebut, dan satu lagi orang dokumen, yaitu bernama Rizky. Kesehariannya ini memang lebih banyak dihabiskan oleh teman-teman Hima itu tidak di home base atau di rumah tersebut. Jadi memang yang ada standby di kantor itu cuma Hima dan Rizky, karena memang yang lainnya itu melakukan survei dan kadang itu jauh dari tempat home base itu berada. Dan kebetulan juga tim yang bekerja di sana itu merupakan orang-orang lokal. Jadi banyak yang memang tidak balik ke home base tapi balik ke rumah pribadi. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa yang memang menginap di sana. Jadi walaupun saat itu 29 orang, tapi ya cukup aja karena memang nggak begitu banyak malah yang menempati di home base tersebut. Pekerjaan itu diprediksi atau diperkirakan kurang lebih 3 bulan untuk selesai. Ditargetkan oleh customernya selesai dalam waktu 3 bulan lah, intinya seperti itu. Jadi mereka memang bekerja itu ya kalau bisa dilakukan 24 jam ya 24 jam, ibaratnya gitulah. Gimana caranya, ini borongan sistemnya, seolah-olah seperti itu, customer mintanya cepat selesai dalam waktu 3 bulan. Dan Hima ini memang bekerja di kantor atau di home base tersebut untuk bagian untuk perizinan, dokumen-dokumen yang harus di-print dan dipersiapkan untuk laporan. Jadi mereka memang hanya bekerja di lapangan, nanti diserahkan ke Hima dan Rizky untuk mengurus dokumen-dokumennya. Jadi di awal-awal menempati home base tersebut tuh nggak ada masalah, semuanya aman. Minggu-minggu pertama tuh semua aman, nggak ada masalah. Tetapi ternyata gangguan-gangguan itu dimulai atau dialami Hima dan teman-teman setelah memasuki minggu kedua. Gangguan-gangguan ini memang nggak cuma dialami oleh Hima. Jadi di sini Hima akan menceritakan gangguan-gangguan apa aja yang dialami oleh Hima dan teman-temannya. Kalau gangguan yang dialami oleh Hima sendiri yang dirasakan adalah ketika dia menelpon laporan kepada tim yang ada di Jakarta, Hima tuh dengar kalau suara yang ada di telepon Hima itu terdengar seperti berubah menjadi suara nenek-nenek. Tapi saat itu di tahun 2005 yang mungkin sinyal tidak begitu bagus, jadi Hima saat itu masih positive thinking, kemungkinan kalau menurut dia ini sih gangguan sinyal aja kali, ya udahlah, gak ada masalah buat Hima. Jadi dia tidak mempermasalahkan masalah itu. Tetapi ternyata setelah Hima merasakan seperti itu, dia kan nggak cerita. Tapi teman-teman yang lain ternyata mengungkapkan mereka pun mengalami hal-hal yang atau mengalami gangguan-gangguan yang ada di dalam rumah tersebut. Contohnya adalah kayak Rizky, yang di rumah itu kan memang cuman Hima atau Rizky yang memang istilahnya dari office hour itu standby di kantor tersebut. Dan karena kebetulan Rizky juga merupakan orang yang tinggal di sekitar area Surabaya, maka Rizky pun tidak nginap di dalam home base tersebut. Tapi kan dia biasa untuk makan, minum itu menggunakan peralatan di dalam home base tersebut kan. Jadi dia rencananya itu pulang kantor mau cuci piring biar istilahnya nggak ngerepotin, karena di sana kan nggak ada yang bersih-bersih. Tetapi ketika dia sampai ke dapur, Rizky cerita bahwa saat itu dia melihat ada seorang ibu-ibu yang sedang cuci piring. Otomatis kayak Rizky tuh nge-freeze gitu. Loh, siapa tuh ibu-ibu? Kayaknya perasaan di sini tuh nggak ada yang bantu-bantu untuk bersih-bersih deh. Ya, setelah itu Rizky nggak langsung ke dalam, akhirnya dia
Balik lagi, terus ditanya sama Hima kan, loh kenapa Ki kok balik lagi? Ah enggak ada apa-apa Mas. Ya udah, loh nggak jadi cuci piring? Enggak deh Mas, titip aja, biarin aja di sini, besok aja deh saya cuci piringnya. Saya pamit ya Mas. Rizky langsung balik gitu aja gitu, pamit sama Hima gitu kan. Oke, Rizky saat itu, Hima ingat banget kejadian itu. Rizky tuh nggak mau cerita apa-apa, tapi keesokan ketika banyak teman-teman, Rizky tuh cerita bahwa pada saat itu dia melihat hal-hal seperti itu. Dan kejadian lain juga ditimpali oleh driver-driver. Mereka bilang, karena kebetulan memang menurut Hima, daerah yang merupakan kayak agak singup atau lembab di daerah tersebut itu adalah di sekitar carport atau garasinya yang menuju ke arah dapur dan gudang. Di situ terlihat agak gelap dan agak nggak nyaman. Memang Hima pun merasakan seperti itu. Dan driver-driver tuh bilang, pada saat itu ketika dia memasuki setelah parkir, mereka mau masuk ke dalam rumah kan, driver itu lalu melewati garasi yang tembus ke arah dapur. Tapi di sana driver itu ngelihat ada bapak-bapak yang ada di sana. Driver tuh mikir, ini siapa gitu. Tapi kalau positive thinking itu orang-orang tuh kadang-kadang kan namanya instalasi, orangnya banyak. Jadi kadang tuh driver mikir apa ini orang yang ada di sekitar sini gitu, karena memang rumah itu memang termasuk di pinggir jalan, kanan kirinya itu ada tukang jualan makanan gitu. Mikirnya ada orang yang pesan makanan untuk dianterin ke dalam rumah gitu. Makanya driver tuh nggak terlalu berpikir aneh-aneh, karena memang penampilannya mereka yang dilihat baik Rizky atau driver itu semua berpenampilan tidak menyeramkan, hanya seperti sosok biasa. Tapi ya aneh gitu, karena setelah itu kan nggak ada siapa-siapa gitu. Setelah driver itu tanya, nggak ada yang pesan, nggak ada yang apa, akhirnya semuanya itu agak kayak, tadi berarti siapa dong yang kita lihat ya. Nah, setelah mendengar hal seperti itu, temannya Hima yang kebetulan menginap di sebuah kamar yang dekat sama dapur atau gudang tersebut cerita, namanya Dede. Di situ Dede bilang suatu malam tuh dia pulang udah capek banget karena udah malam banget. Tapi saat itu ketika mau istirahat, Dede memang kan di kamar itu kan gak harus sendiri kan, karena memang ruang yang kamar terbatas. Jadi mereka biasanya beberapa orang yang menempati kamar tersebut. Tapi lagi mau istirahat, tiba-tiba Dede mendengar kayak ada anak kecil yang lari-lari bolak-balik sambil ketawa-tawa di sekitar depan kamarnya Dede. Dede mikir, anaknya siapa sih malam-malam kesini? Tapi tuh Dede akhirnya sadar atau notice bahwa itu nggak mungkin anak kecil masuk ke dalam rumah malam-malam, karena ini udah pasti bukan orang. Habis itu Dede yang kayak, ada tidur capek-capek gue nggak mau dengar, pokoknya udah ditutup deh tuh telinganya pakai bantal. Pokoknya Dede nggak mau denger, nggak mau menghiraukan apa yang ada di tidak mau ngirauin apa-apa dan lanjut tidur, kata Dede. Singkat cerita, suatu malam Hima, Ujang sama Dede itu lagi pengen makan di luar atau lagi pengen makan keluar lah. Biasanya kan mereka minta bungkusin atau apa ini. Sekarang mereka lagi pengen makan di tempat makan atau warung di sekitar home base. Setelah makan, mereka tuh nggak pada langsung balik ke dalam home base. Mereka rencananya mau ngobrol-ngobrol dulu sama Hansip yang jaga di depan home base tersebut. Kenalan deh tuh mereka. Kebetulan Hansip yang jaga di depan home base tersebut kan namanya Pak Taufik. Pak Taufik, gimana Pak? Gitu. Aman Pak, jaga di sini aman, nggak ada apa-apa, kata Pak Taufik ini. Semuanya ngomong-ngomong gimana kalian nempatin rumah tersebut, aman-aman aja nggak nih? Kata Pak Taufik ganti bertanya tuh sama Hima, Ujang sama Dede. Ya mereka pada jawab, aman Pak. Emang kenapa Pak? Gitu. Ya syukur deh kalau emang aman mah, kata Pak Taufik kan kayak gitu. Loh, ada apa sih Pak? Kita kan jadi penasaran nih Pak, kata si Ujang. Bapak sih ngomong-ngomong kayak gitu, bikin kepo loh Pak, gitu. Ya udah, akhirnya Pak Taufik bilang, emang kalian bener yakin mau dengar cerita ini? Kalau kalian emang gak ada masalah ya udah, saya cuma nanya aja. Ya karena sebenarnya saya juga penasaran gitu kan. Emang kenapa Pak? Ya kalau boleh saya jujur mah, sebenarnya rumah itu sempat rumah yang ibaratnya orang tuh pada takut lewat sekitar situ, karena rumah itu sebelumnya ada musibah yang terjadi dalam rumah tersebut. Musibah apa Pak? Iya, kebetulan ada kejadian yang kurang mengenakan sehingga menyebabkan meninggalnya satu keluarga di dalam rumah tersebut. Ah beneran Pak Taufik? Bener, makanya saya tanya, pada ada masalah nggak di dalam situ, aman nggak? Ya kalau aman ya alhamdulillah, berarti semua yang meninggal mah sudah tenang, kalau kata Pak Taufik. Ya Pak Taufik nih, ya doain aja ya Pak ya, aman-aman gitu. Ya kalau aman udah ya gitu, baik-baik aja kan, berarti saya juga bisa ngobrol-ngobrol sama warga bahwa memang kalian nempatin aja pada aman-aman aja gitu kan. Jadi yang selama ini warga takutin ya
berarti nggak ada apa-apa, kata Pak Taufik. Ah, Pak Taufik ini bisa aja. Iya Pak, gitu. Oh, yaudah Pak, kita pamit dulu nih, kata si Dede sama Hima sama Ujang kan. Mereka pamit sama Pak Taufik. Mereka alasannya karena mau ngerjain tugas lagi lah, ibaratnya ada pekerjaan, persiapan buat besok Pak. Oh iya ya, silakan kata Pak Taufik itu. Di jalan kan mereka bilang, aduh bisa-bisaan, pantesan selama ini kita banyak gangguan. Ternyata rumah tersebut ada ceritanya. Mereka pernah ngomong gitu kan. Oke, dah singkat cerita, tapi setelah masuk ke dalam home base, mereka tuh nggak langsung ibaratnya tidur atau apa melupakan kejadian itu, enggak. Mereka malah iseng kayak cerita-cerita horor atau segala macem lah gitu. Nah, lagi cerita-cerita kayak gitu, mereka kan cerita di dalam kamar karena rencananya mereka mau sekalian tidur lah gitu bareng-bareng di satu kamar itu. Lagi asik cerita, tiba-tiba mereka ngerasa tuh kayak ada bayangan putih yang turun di antara tengah-tengah mereka masuk ke dalam handphone yang ada di kasur. Dan ketika disamperin sama Dede, ternyata ya sebenarnya semua ngeliat sih, ternyata layar handphone tersebut berubah menjadi wajah seorang nenek-nenek. Kaget dong mereka semuanya, dilempar tuh HP. Untungnya Dede ngelempar HP masih ke kasur, kalau enggak wassalam tuh HP. Tapi mereka pokoknya saat itu nggak peduli, mereka lari ninggalin kamar itu, ngungsi lah di kamar yang lainnya gitu kan. Malam itu ditanya sama teman, kenapa kalian bertiga pada lari? Nggak apa-apa, besok pagi aja diceritain, numpang. Ah, nggak mau, apaan nih sempit itu tadi, kenapa ada HP, di HP ada muka nenek-nenek. Ah, bukan nenek apa ya? Akhirnya malam itu semua pada heboh dan buru-buru tidur secepat mungkin lah ibaratnya. Besok paginya Ujang sama Dede sibuk deh tuh cerita gitu kan, ada kejadian apa yang terjadi malam itu sama teman-teman yang lagi datang untuk ambil surat izin atau apa gitu kan, ngerain dokumen untuk Hima dan segala sama Rizky. Pokoknya mereka cerita deh tuh bahwa apa yang terjadi semalam. Nah, gak lagi asik-asiknya mereka cerita, tiba-tiba Anjas yang dari kamar mandi teriak, siapa sih yang gedor-gedor? Nggak tahu apa, udah dibilangin ada orang di dalam. Siapa sih yang dari yang mau ke kamar mandi tuh, udah kosong tuh. Siapa Anjas? Kita nggak ada yang kamar mandi, kita lagi cerita di sini. Ah, jangan bercanda nih kalian nih. Tadi tuh ada loh yang gedor-gedor, kata si Anjas. Aku sampai bilang ada orang di dalam, tapi masih digedor-gedor. Tapi ya memang pas keluar kok nggak ada siapa-siapa. Tapi kok yo di situ bau amis banget nih. Ada yang makan apa sih? Kok amis banget sih di belakang gitu kan? Nggak ada Jas. Langsung semua, wah kayaknya yang semalam itu udah jangan diceritain nih Dek gitu. Lu sih berdua Ujang sama Dede nih main cerita-cerita kayak gini, serem tahu. Akhirnya pagi itu pokoknya semua heboh karena kejadian yang diceritain Dede sama Ujang sama kejadian Anjas yang mengalami gangguan di dalam kamar mandi. Singkat cerita, akhirnya tidak terasa 3 bulan sudah berlalu. Gangguan-gangguan itu sebenarnya ada aja kata Hima, tetapi ya ibaratnya gangguan-gangguan inilah yang menurut Hima sama teman-teman itu paling ekstrim gitu kan buat mereka semua yang menempati home base tersebut. Ketika memasuki bulan ketiga ini kan memang pekerjaan sudah menyelesaikan finish gitu. Tinggal Hima beserta tim Jakarta yang mempersiapkan meeting dengan customer meeting final lah bahasanya dengan customer tentang hasil yang sudah dilakukan selama 3 bulan inilah ibaratnya gitu. Dan ketika datang tim semua datang ke sana, semua udah berjalan lancar. Hima jemputlah tim-tim yang ada di sana buat ketemu dengan customer, mereka meeting. Di hari pertama kedatangan tim yang ada di sana, mereka bilang, Him, maaf ya, kita nggak ikut balik nih. Loh, kenapa? Kita semua balik ke hotel aja deh, kita nggak nginep di home base. Ih, curang, kata Hima. Bantu-bantuin lah, kita kan juga mau sambil packing-packing nih, kata Hima. Aduh, maaf nih Him, sebenarnya kita tuh semua pada trauma. Loh, trauma kenapa? Ingat nggak waktu kamu tuh pada telepon lagi video call ke Jakarta yang tiba-tiba kita putus teleponnya? Iya, kenapa? Kirain tuh sinyalnya jelek gitu. Bukan Him, kita tuh semua yang lagi video call saat itu ngeliat di belakang kamu itu ada nenek-nenek. Nah habis itu kan kita takut, kita matiin. Tapi sejak kejadian di video call itu, kantor Jakarta itu sering digangguin sama nenek-nenek. Kasihan tuh OB sama security yang ada di sana. Paling sering mereka ngeliat penampakan nenek-nenek yang ada di kantor sekarang setiap malam. Ah, masa? Iya Him, pokoknya kita nggak berani deh. Kita meeting 2 hari ini, kita nginep di hotel deh. Besok kan kita juga udah pulang nih final meeting. Kamu beres-beres sendiri ya. Ya kasihan banget sih Him gitu kan sebenarnya, cuman ya teman-temannya nggak ada yang setia kawan banget ya gitu. Pokoknya
istilahnya datang pun nggak ada yang mau walaupun siang hari katanya, karena mereka pun juga dengar dari teman-teman karena gangguan itu nggak cuma dialamin di malam hari kayak Anjas kan lagi siang-siang tuh digedor-gedor di kamar mandi. Oke, singkat cerita setelah semua beres, akhirnya pekerjaan selesai kan. Hima rencananya mau menyerahkan lah kunci home base tersebut sama Pak Abdullah yang kebetulan menjaga di home base tersebut. Nah, karena tim sudah selesai, otomatis tim Jakarta kan juga mau pulang bareng nih. Mereka konvoy nih ceritanya pakai kendaraan darat lah, pakai mobil, semuanya balik ke Jakarta. Hima kan karena yang dipasrahi di sana, akhirnya Hima nunggu Pak Abdullah. Kejadian itu dipikir Hima dan teman-teman, ya akhirnya kita bebas dari home base ini. Tapi ternyata enggak teman-teman. Ketika Hima menyerahkan kunci itu sama Pak Abdullah dan pamit, Hima dan teman-teman yang ada di sana melihat di belakang Pak Abdullah itu ada satu keluarga yang lagi dada sama mereka. Mereka langsung shock, mereka langsung tancap gas dan bilang, aduh semoga kalian nggak ngikutin kita, nggak ganggu sama sekali ya. Oke, sekian dulu cerita tentang home base hantu yang dibagikan oleh Hima. Semoga kita nggak ngalamin deh apa yang Hima alamin gitu. Kayaknya kalau aku sih nggak kuat untuk ngalamin itu semua. Oke, sekian dulu cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Dukung terus channel aku ya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Ciao.